Adaro dan PTBA, dua saham batubara terbesar yang ada di IHSG. Di video ini kita bakalan bahas ya gimana kinerjanya Adaro dan PTBA dan gimana sih prospek mereka berdua di masa depan. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas Adaro. Adaro kita lihat di sini kinerjanya di kuartal yang ketiga tahun 2023, revenue-nya turun, core earnings-nya juga turun, dan free cash flow-nya juga turun. Tapi ini udah sesuai ekspektasi ya, karena harga batubara tahun ini udah menurun dibanding tahun lalu, yang ngebuat income-nya Adaro menurun untuk tahun ini, dan ekspektasinya adalah untuk tahun depan income-nya juga akan menurun lagi. Tapi bagusnya di sini kita lihat di bagian atas nih ya, Adaro ini volume produksi sama volume penjualannya naik dari tahun lalu. Yang mana ini artinya meskipun harga batubaranya menurun yang ngebuat income-nya Adaro ini menurun, tapi kemampuan Adaro untuk hasilin batubara ini makin lama makin bagus. Nah, ini sejalan dengan capital expenditure atau capex-nya Adaro yang mengalami kenaikan. Yang mana uang capital expenditure atau capex ini adalah uang belanja modal yang dipakai buat investasi untuk ngembangin bisnisnya Adaro. Dan manajemen bilang kalau belanja modal ini dipakai untuk investasi ngembangin infrastruktur dan alat beratnya Adaro supaya bisa memperbesar kapasitas produksi dan penjualan batubara. Nah, dengan kapasitasnya naik, volume penjualannya bakalan jadi naik. Sehingga meskipun harga batubara itu bisa naik turun, tapi dengan volume penjualannya naik, itu bisa bantu numbuhin pendapatannya Adaro dalam jangka panjang. Nah, kita bisa lihat di sini, ini grafik jumlah produksi batubaranya Adaro. Dan ini trennya naik terus dalam jangka panjang. Yang artinya Adaro ini cukup konsisten dalam ngembangin kapasitas mereka untuk produksi batubara. Dan dengan tahun ini mereka juga masih terus ngembangin infrastruktur tambang. Ini jadi pertanda yang bagus untuk masa depannya Adaro. Nah, Adaro sendiri mereka juga udah mention di presentasi terbarunya di mana mereka mau memposisikan diri untuk sustainable growth atau pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi Adaro ini fokus ngembangin bisnisnya bukan hanya supaya tumbuh 1-2 tahun ke depan, tapi juga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, mereka juga lewat Adaro Minerals mau masuk ke industri green energy, di mana Adaro Minerals atau ADMR ini memproduksi batubara metalurgi. Nah, Adaro Minerals ini juga masih banyak cadangan sumber daya yang mana ini bagus untuk pertumbuhan bisnisnya dalam jangka panjang. Mereka juga masih ningkatin volume produksinya dan mereka dapat banyak demand dari perusahaan-perusahaan besar penghasil baja baik itu di domestik maupun luar negeri. Jadi potensi pertumbuhan pendapatannya Adaro Minerals ini masih bagus banget. Adaro ini juga rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio rata-rata 47%. Dan kita lihat di sini yield dividennya itu cukup bagus meskipun rata-ratanya itu nggak terlalu tinggi. Dan nggak cuma itu aja, Adaro ini juga perusahaan yang punya strong cash generation. Dimana kita bisa lihat di sini kalau uang cashnya itu lebih gede daripada utangnya. Dan dia mampu hasilin free cash flow yang gede, imbas dari revenue dan profitnya yang melonjak di tahun 2022. Tapi nggak cuma tahun 2022 aja, free cash flow-nya juga konsisten positif dalam beberapa tahun terakhir. Ini bagus ya, artinya Adaro ini punya banyak uang cash yang bisa dipakai untuk investasi numbuhin bisnisnya atau bisa juga buat bagi dividen jumbo ke investor. Selain itu, di sini kita lihat return on equity-nya Adaro ada di 27% dan rata-rata 5 tahunnya ada di 19%. Artinya Adaro ini bisa hasilin rata-rata 19% profit per tahun dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya dan ini termasuk bagus. Dan perlu kita ingat ya, kalau 19% rata-rata dari 5 tahun terakhir ini juga udah termasuk ketika labanya turun di tahun 2019 dan anjlok di tahun 2020 karena efek pandemi. Jadi overall, Adaro ini punya profitability yang bagus. Terus profit marginnya juga bagus dengan operating profit marginnya ada di 39% dan net profit margin di 25%. Next, untuk kemampuan bayar utang, current ratio-nya 382%, ini tebel dan ini bagus banget, artinya Adaro punya aset lancar yang jauh lebih gede daripada utang jangka pendeknya dia, dan liabilities to equity ratio-nya 44%, yang artinya total semua utangnya Adaro itu cuma 44% dari total semua equity-nya Adaro. Artinya Adaro ini bisa dengan gampangnya ngelunasin semua utang-utangnya dengan modal yang dia punya dan ini bagus banget. Nah, untuk kedepannya tentu kita expect labanya bakalan turun untuk tahun ini dan mungkin tahun depan karena penurunan harga dari batubara. Tapi dengan Adaro ini terus ekspansi bisnisnya ditambah dia juga terus memperbesar kapasitas produksinya, ini ngebuat Adaro punya potensi pertumbuhan yang bagus dalam jangka panjang. Nah, saham Adaro ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow dengan asumsi free cash flow di tahun ini itu 18,7 triliun, yang mana ini adalah rata-rata free cash flow-nya dari 5 tahun terakhir.
Terus proyeksi growth atau pertumbuhannya itu 0% per tahun alias nggak tumbuh sama sekali untuk 10 tahun ke depan. Valuasi price to free cash flow-nya 5 kali di tahun ke-10 nanti, dan return 20% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Di sini kita dapat harga wajarnya Adaro itu ada di 2.928. Jadi di harga sekarang nih di sekitaran 2.400 sampai 2.500-an ini masih cukup oke untuk buy untuk investasi jangka panjang. Dan asumsi yang kita pakai ini sebenarnya udah cukup konservatif dengan proyeksi pertumbuhan itu 0% alias stagnan, di mana Adaro ini menurut gua sebenarnya masih bisa tumbuh dalam jangka panjang meskipun memang kedepannya labanya akan naik turun ngikutin harga komoditas. Oke, sekarang kita ke PTBA ya. Di sini kita lihat valuasinya PTBA ini ada di 4 kali price to earning, 1,4 kali price to book value, dan 4 kali price to free cash flow, yang mana ini termasuk murah banget. Tapi kita tetap perlu waspada dan kita perlu ingat kalau valuasi ini akan naik seiring dengan labanya PTBA yang udah pasti turun tahun ini karena harga batu baranya udah nggak setinggi tahun lalu. Next, kita lihat pendapatannya PTBA ini tumbuh dan pertumbuhannya ini lumayan stabil ya dari tahun 2015 ke tahun 2023. Ini bagus banget pertumbuhannya dan ini di tahun 2023 wajar ya kalau pendapatannya turun karena harga batu bara yang juga udah turun. Nah, menariknya di sini penjualannya PTBA ini turunnya nggak terlalu signifikan. Padahal harga batu bara dari tahun lalu ke tahun ini turunnya udah cukup signifikan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu karena di sini nih kita lihat ya PTBA ini mampu terus memperbesar volume penjualannya. Jadi meskipun harga batu baranya turun, tapi batu bara yang dijual itu jumlahnya atau volumenya makin banyak, makanya penurunan revenue-nya bisa ditahan supaya jadinya nggak terlalu gede. Next, kita lihat di sini labanya PTBA juga masih dalam kondisi uptrend sama kayak revenue-nya. Tapi di tahun 2023 dia ini ngalami penurunan yang lebih dalam dari revenue-nya. Dan kalau kita perhatiin tren labanya PTBA ini fluktuasinya lebih gede dibanding revenue-nya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, penyebabnya itu ada di sini, yaitu pengeluaran atau cost-nya itu naik. Nah, ini wajar ya, karena kan faktanya meskipun harga batu bara itu naik ataupun turun, PTBA itu kan tetap aja harus ngeluarin biaya operasional supaya bisnisnya tetap bertahan. Contoh ya, biaya operasional itu kayak gaji pegawai, biaya maintenance untuk alat-alat tambang, sama biaya untuk ngisi bahan bakar dari alat berat yang mereka pakai. Nah, seiring dengan volume produksi dan volume penjualan batu bara yang naik, tentunya itu juga butuh alat berat yang lebih banyak dan pegawainya juga jadinya lebih banyak. Makanya biaya operasionalnya jadi naik. Jadi penyebab kenapa labanya bisa lebih fluktuatif daripada revenue-nya itu karena ketika harga batu bara naik ataupun lagi turun, PTBA tetap aja harus bayar biaya operasional yang jumlahnya sama atau bahkan meningkat. Next, kita lihat profitability-nya. Return on equity-nya PTBA ini 32% dan rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 29%. Ini bagus banget, artinya PTBA ini bisnis yang bisa hasilin rata-rata 29% profit dari modal yang dia punya. Profit marginnya juga lumayan oke dengan operating profit margin di 18% dan net profit margin di 16%. Kemampuan bayar utangnya juga lumayan bagus dengan current ratio ada di 138% dan liabilities to equity 86% yang artinya equity-nya udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya PTBA. Next, kita lihat untuk cash flow-nya ini turun ya untuk operating cash flow sama free cash flow. Nah, ini kurang lebih sama juga kayak laba bersihnya, tapi di sini secara jangka panjang trennya masih naik dan ini bagus. Dan dengan dia terima free cash flow yang gede banget tahun lalu dan tahun ini juga masih cukup besar meskipun dia menurun, artinya mereka ini terima uang cash yang banyak yang mana itu bisa dipakai buat investasi ngembangin bisnisnya atau bagi dividen yang jumbo ke investornya. Bicara soal investasi untuk ngembangin bisnis, PTBA ini mau terus ngembangin kapasitas logistik mereka supaya bisa distribusi batu bara secara lebih luas dan batu bara yang didistribusiin juga jadi lebih banyak, yang mana ini bisa bantu pertumbuhan pendapatannya PTBA. Selain itu, PTBA juga ada proyek untuk ngebuat operasionalnya jadi lebih optimal dengan cara dia ngembangin sistem infrastruktur tambangnya supaya proses produksi dan penjualan batu bara ini bisa berjalan lebih cepat dan itu juga tentunya bisa bantu numbuhin volume penjualan yang nantinya bisa dikonversi jadi pertumbuhan revenue. Dan gak cuman itu, PTBA ini juga ekspansi bisnisnya ke arah energi terbarukan dengan dia ngebangun pembangkit listrik, di mana dia punya pembangkit listrik tenaga surya, tenaga batu bara, dan tenaga angin. Overall, gue ngeliat kalau PTBA ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus dalam jangka panjang. Tapi untuk tahun ini sampai tahun depan, menurut gue PTBA ini pendapatan sama labanya masih akan menurun karena harga batu bara yang udah nggak setinggi tahun lalu. Jadi kalau untuk sekitaran 5-10 tahun ke depan atau lebih lama dari itu, potensi PTBA ini masih cukup bagus, tapi dalam jangka pendek sampai tahun depan menurut gue masih akan bearish.
Nah, kalau kita hitung harga wajarnya PTBA dengan metode discounted cash flow, untuk free cash flow kita pakai rata-rata free cash flow-nya PTBA dari 5 tahun terakhir, terus kita proyeksi PTBA ini pertumbuhannya 0% alias stagnan aja untuk 10 tahun ke depan, terus valuasi price to free cash flow 5 kali di tahun ke-10 nanti, yang mana itu valuasi yang menurut gue cocok untuk company yang nggak tumbuh sama sekali, dan return yang kita mau itu 20% per tahun dari saham PTBA. Di sini kita dapat kalau harga wajarnya PTBA ada di 2.900. Jadi di harga sekarang nih, per video ini dibuat tanggal 15 November 2023, di harga 2.420 ini saham PTBA masih cukup under value. Apalagi tadi kan kita udah pakai proyeksi pertumbuhan itu 0% ya, alias nggak tumbuh. Yang mana ini sebenarnya cukup konservatif mengingat PTBA ini masih punya potensi pertumbuhan dalam jangka panjang, kayak yang tadi kita udah bahas. Tapi untuk saham batubara, gue emang mau lebih konservatif karena emang pertumbuhan dari emiten batubara, atau lebih tepatnya emiten tambang, ini pertumbuhannya memang susah ditebak. Dan return investasi 20% per tahun, ini return yang menurut gue cocok untuk saham cyclical kayak PTBA. Karena potensi ketidakpastiannya tuh tinggi sebagai perusahaan yang sifatnya cyclical, yang ngebuat potensi resiko investasi di saham PTBA ini juga cukup tinggi. Nah makanya gue juga mau return investasi yang tinggi, dan itulah kenapa gue mau return 20% per tahun. Jadi di harga sekarang ini masih cukup menarik untuk investasi jangka panjang dengan potensi return itu ada di sekitaran 20% per tahun. Tapi tentu ini karena emiten tambang ya, bisnisnya itu cyclical dan labanya bisa fluktuatif banget. Bagusnya kita tetap hati-hati dan sebaiknya jangan terlalu banyak invest di saham tambang. Oke, itu dia saham Adaro dan PTBA. Gimana nih pendapat kalian soal prospek dari saham Adaro dan PTBA? Kalian bisa share di kolom komentar pendapat kalian gimana supaya itu bisa jadi insight buat gua dan buat viewers lain juga. Kalau kalian suka videonya, klik like dan share ke teman kalian. Dan kalau video ini berguna, kalian juga bisa kasih super thanks. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham dan kerugian investasi ditanggung masing-masing dan tetap do your own research. Oke, gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.